siap, saya persilakan untuk memberikan komentar kesan setelah nonton videonya. Bebas, nggak harus yang ekologi atau agraria ya, semua aja ya, ditangkap. Ayo, buruan. Yuk, Bang. Jadi karena di akhir di akhir agak bingung dikit. Soalnya nol riba, terus jadi pola recycle lingkaran tersebut itu dihilangkan pada proses limbahnya, dan itu harus dijadikan sebagai gagasan hari ini. Kita berpikir gimana cara berbuat peta yang seperti itu, membuat konsepan yang tadi telah dipetakan oleh Simbamba yang di depan. Nah, jadi kebingungan hari ini mau kita lihat kampung adat sekalipun, yang namanya sampah agak nihil ya kalau dikatakan tidak ada. Tapi bagaimana itu mungkin jikalau pengelolaan sampahnya yang disinggung? Dalam arti pengelolaan sampah ini dimasifkan, jadi harusnya lebih berat intensinya itu lebih sering di bagian pengolahan limbah daripada produksi. Soalnya kenapa? Ketika pengolahan limbahnya lebih cepat ketimbang proses produksi, maka ada barang-barang yang bisa diambil dan ada barang-barang yang bisa dibuang. Dan barang-barang yang bisa diambil ini dilari lagi tahap produksi. Dalam arti apa? Mengurangi bahan baku untuk produksi. Jadi tidak bergantung terhadap kalau yang ekstraksi, lebih ke udah aja eksploitasi gitu kan. Karena seperti itu. Nah, untuk balancing gitu. namun hari ini masih bingung juga sih lihat video tadi. Bahwasanya video tadi tidak menyertakan bagaimana rasionalisasi proses pembuangan limbah tersebut dihilangkan begitu saja. Oke, terima kasih Pak. Lebih stressing itu bagian akhirnya ya, karena mengereksi supaya bunyinya baik-baik saja. Maka maksudnya yang ekstrak dengan yang diolah limbah itu akan direduksi, nggak akan bisa bagus kalau dia direduksinya. Timbang antara yang gitu produksi dengan atau ekstrak dengan yang dihasilkan limbah. Thank you. Yang lain? Sorry, Sami namanya kalau saya hilang ya, namanya Nihat ya. Kalau saya bilangnya yang menarik dari saya tadi itu mungkin tadi kan ada 5 proses: ekstraksi, produksi, distribusi, produksi, dan terakhir pembuatan. Yang menarik dan yang saya kulik itu tentang ini, bagian pertama, ekstraksi, di mana mereka merusak alam. Terus karena alam itu dia menggantinya lama, maka pasti akan itu juga rusak. Karena menurut pengetahuan saya, dalam unsur sebuah tumbuhan atau tanah itu dia tidak hanya mengandung, yaitu bukan hanya pohon, di situ ada ekosistem, di situ ada mungkin budaya dan bahasa itu. Karena ketika itu hilang, maka nanti anak cucu kita dia tidak akan paham bahwa dulunya pabrik itu adalah tempat kita dinyatakan dewasa atau kita dinyatakan siap untuk berburu dan lain-lain. Dan itu mungkin imbasnya juga kepada kita sendiri gitu. Ketika gunung-gunung itu dia tercerabut atau pohon-pohon itu hilang, maka ekosistem atau hewan-hewan seperti tikus itu dia pasti akan menyerang, dia pasti akan mencari ekosistem baru. Kembali mungkin kalau di daerah saya ada amat tikus, padahal dulu itu tidak ada amat tikus. Ternyata diselidiki di Tuban itu ada pembuatan jalan tol yang dia menghabiskan hutan, dan hasil tikus-tikus itu dia kembali dia menyerang sawah-sawah. Jadi pasti akan jadi krisis ya ketika yang pertama tadi dilakukan secara proses tidak mencapai besar-besar yang terjadi krisis. Oke. Next. Dengan dulu geser. Ini sekali dulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Gagat Enjang Pamungkas. Sebelumnya mohon maaf ya telat tadi. Bagaimana sistem memaafkan dong.
Ya, nanti lah. Iya. Terus yang kedua, terima kasih buat kesempatannya buat ikut ini. Yang pertama, sebenarnya politik bahasa itu memang mempengaruhi sudut pandang kita. Yang pertama, yang tadi ekstraksi sebenarnya adalah perangkat hasil dari kata eksploitasi. Begitu pula konsep yang diperkenalkan oleh Barat, back to nature, itu sebenarnya sudah dikenalkan oleh kita yang saat ini, yang sudah dikenalkan lama sejak dari moyang kita. Saya berpikiran begitu, Gus. Sebelum saya kesini pun saya bernegosiasi, ini tekanan pikiran. Saya memilih ini atau ada negosiasi sama orang urusan kampus itu bisa ilmu kampus itu kan suatu tools kan ya, bisa kita cari. Sedangkan ini itu ilmu yang itu benar-benar meresap sampai ke dalam hati banget gitu. Nah, jadi saya termasuk di brainstorming sih di sini kayak tadi itu ternyata ekstraksi itu dari kata eksploitasi, dan eksploitasi itu bahaya banget buat diri kita. So terima kasih buat ngingetin saya lagi supaya kembali lagi ke back to nature, istilah Barat. Ya, kembali ke alam. Terima kasih. Masih tetap harus stressing di bagian awal ya. Akan jadi akan menentukan oleh bagaimana tingkat ekstraksi atau bahasa yang harus dieksploitasi. Oke, bahasa. Terima kasih. Next, tadi yang sudah menanyakan. Habis ini saya pengen dengar yang perempuan. Silakan. Dari sebelum tadi story of staff itu sebenarnya banyak perspektif yang saya lihat. Yang pertama itu dari negara. Pertama kan negara yang bisa dicurangi itu demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Nah, akan melahirkan juga politik yang dimana itu representatif perwakilan. Artinya adalah di situ ada celah untuk dimasukkan ada relasi antara peternak kader gitu. Jadi apa yang dikatakan di surat tadi kan. Jadi para politikus ini dia beternak kader gitu, dan kader-kadernya akan menyokong dia naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas ini, para oligark ini itu melanggengkan relasi kemapangannya itu dengan ekonomi. Nah, ekonomi ini yang dimaksud adalah bertujuan untuk laba atau modal dengan menjadikan hasil masyarakatnya adalah masyarakat konsumen. Artinya belanja dan belanja. Jadi ada perhitungan di situ. Nah, terus selanjutnya itu adalah ketika lingkungan itu akan rusak, maka seseorang yang melakukan habitus tentang belanja dan belanja itu dia akan merasakan wah ini tidak aman ini. Tapi kan di situ juga dijelaskan bahwasanya maupun kekayaan alam yang ada di Indonesia dan maupun orang Indonesia itu tinggal lama di sana itu bukan milik orang Indonesia tapi milik Amerika gitu kan. Seperti contohnya di Freeport Papua itu. Terus juga di sini lebih ke yang merasa ditindas adalah bukan dari orang Amerika tapi dari orang-orang yang buminya subur, berpotensi ke sumber daya alam terutama dalam pertambangan, emas, air dan sebagainya itu dikuasai oleh mereka. Dan tadi juga disebutkan bahwa itu adalah efek dari perang dunia. Jadi ketika perang dunia 1 dan 2 itu kan memunculkan negara-negara dengan biaya yang sangat besar. Yang satunya Uni Soviet dan negara pemancang ini kan. Kalau Indonesia kan Anwar Usman. Terus dari mungkin gini ya Gus, saya apakah faktor ini adalah ada korelasinya dengan perang dunia. Jadi Amerika kan ingin menjadi negara yang paling hebat di seluruh dunia dan ada keinginan untuk menjadi seperti itu dengan cara ekonominya yang maju dan sebagainya. Dan pengeluaran pajak terbesar negara itu bergantung pengeluarannya ke militer, jadi dia menggunakan militer. Nah, akhirnya berkesinambungan lah ke ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lingkungan. Terima kasih. Berangkatnya dari perspektif politik gitu ya. Oke. Ini dari politik dari kekuasaan dan seterusnya. Terima kasih. Sampai bawa paradigmanya juga. Menunjukkan tayangan tadi dengan konteks perang dunia ya.
Oke, ya. Mungkin saya sedikit merespon dari video tadi ya, yang apa ya, mengaitkan atau memoralisasikan gitu bahwa keterpisahan antara manusia dengan alam gitu. Alam selalu dijadikan objek ya, padahal apa selalu ada apa diksi kalau ibu bumi itu yang melahirkan, memberikan segalanya, tapi manusia selalu tidak puas dengan apa yang selalu diberikan gitu. Nah mungkin dari respon tadi juga kayaknya manusia menuju kepunahannya gitu kan, karena apa? Karena apa namanya, bumi kan memang selalu punya cara sendiri ya untuk menjadi bumi yang baru gitu kan, entah dari beberapa miliar tahun sebelumnya. Nah ini mungkin ketika kesadaran tidak merata gitu, keterikatan manusia dengan bumi, dengan membawa spiritualitasnya gitu, maka manusia akan berani pada kepunahan gitu. Itu udah dangernya udah darurat 1 lah, darurat 3 gitu kan, maksudnya daruratnya udah lebih gitu. Maka sebetulnya ketika kita ditontonkan, disaksikan dengan realitas bahwa bencana ABC gitu, semua masalah gitu, lalu kita harus bagaimana kembali kemana gitu. Maka menurut aku bersama dengan korelasi pesantren ekologi ini kembali ke alam tadi, back to nature, dengan mempertebal dari spiritualitas kita, bagaimana hubungan kita dengan ibu bumi gitu, bagaimana kita melihat alam, apakah alam sebagai objek atau juga sebagai subjek gitu. Jadi bagaimana manusia terbuat dari tanah itu ya bukan tanah liat kita imajinasikan tapi yang tumbuh, yang kita makan itu kembali pada, jadi darah adalah air gitu kan, terus daging adalah tanah dan sebagainya. Itu mungkin refleksi-refleksi itu yang harus dipertebal gitu untuk mengeluarkan kita dari keputusasaan bahwa kita ini akan punah gitu. Mungkin itu sih responnya. Terima kasih. Jadi ini pesimis akan bertahan lama ya Pak. Nah, tapi analisisnya tajam sekali, tajam sekali bahwa memahami manusia berasal dari tanah itu bukan tanah yang ini ya, tapi semua yang masuk ke tubuh kita itu dari tanah. Ini termasuk yang jadi kalau yang sedang nonton terakhir saya kirim video saya penjelasan yang saya paling usangke itu, saya cukup menjelaskan agak detail soal itu, bahwa tidak ada satupun yang masuk ke tubuh kita ini yang tidak berasal dari tanah. Yang nantinya menjadi daging negara gitu ya, karena daging kita itu berasal dari tanah, sesuatu yang tumbuh dari tanah, yang naik dari permukaan tanah, tidak berasal dari perut atau dari dalam tanah. Kalau ada yang makan sesuatu dari luar tanah, ya sekali jauh itu makan kecil, makan tembaga gitu ya. Jadi yang di permukaan tanah, kalau ubi ya masih permukaan tanah lah. Kalau makan ubi ya, dari permukaan tanah itu bukan di yang tidak kelihatan dari tanah, dia masih di atas permukaan tanah. Nah, itu realitas yang mesti kita sadari itu dan kita tidak boleh sangkal. Artinya kalau sudah tidak ada lagi sesuatu yang tumbuh di atas tanah, kita bisa makan. Kalau kita nggak bisa makan, kalau dia kita nggak bisa hidup lagi, gitu ya. Nah, ini sangat fundamental sekali refleksinya. Oke, cukup kayaknya ya. Nah, sekarang giliran saya refleksi. Ya, untuk mengantarkan studi ekologi, ya juga nanti kayaknya pasti akan dipertajam lagi oleh materi oleh narasumber sampai di hari ketiga nanti. Ya, kalau saya mirip-mirip seperti yang dikhawatirkan si Pak. Bisa ya? Nah, bisa. Ambil, ya. Ambil bisa. Ya, yang saya langsung ingat ini jalan menuju kiamat. Jalan menuju kiamat. Dulu saya ketika zamannya Mas Ripondo itu ketika diceritakan sama Kiai kiamat itu kayak dongeng. Masa iya loh. Membayangkan nanti matahari keluar dari timur terbit dari barat, gunung-gunung pada larian gitu ya, terbang, mereka nggak nyambung kayak dongeng gitu.
Ya benar memang harus iman. Dari kiamat itu harus diimani. Karena kalau nggak diimani, iya logikanya. Nggak nyambung ya. Saya begitu nonton ini dengan mendalami dan agar dia kiamat itu nyata ya. Kiamat itu nyata itu sedang menuju kebenaran, sedang menuju arah kehancuran bumi kiamat. Makanya tadi yang paling saya suka, yang paling saya mencinta itu, kalau keputusan begini kita perlu lima bumi. Kalau keputusan mencari hidupnya seperti ini, kita perlu lima bumi. Kita punya satu ya. Harus sudah habis gitu ya. Kita gimana diparas. Kasihan tidak ada program aja. Karena kondisi aja sudah kemarin, dan jadi kalau mau kiamat mau ngabur gitu. Dia mau dia yang lagi dihajar sama dia. Iya, itu yang paling menyentak saya sebenarnya. Kalau urusan modelnya begini, ini butuh lima bumi gitu ya. Nah ini ketakutannya ya, bahwa kemudian pola-pola ekstraktif seperti ini yang dilakukan semakin masif dan hari dan semakin masif itu jelas yang akan hancur adalah bumi. Kalau menghancurkan bumi, ya semuanya akan hancur. Yang ada di bumi kita ini, bumi yang sudah kita tinggali beratus-ratus juta abad ini akan hilang, muncul. Oke, itu refleksi mendalam. Maka kaitannya dengan teologi tadi benar kalau kita ini katanya sebagai polifakil akhir, sebagai penjaga bumi. Dan kalau penjaga buminya udah kayak gini loh, ya sudah kan dipukul aja semua kan, diselesaikan aja nasib bumi kan. Kalau sebagai penjaga bumi kita tidak bisa menjaga seperti ini. Maka ini persoalan agraria, persoalan bumi itu bukan semata-mata persoalan apa-apa, ini persoalan nasib umat manusia. Persoalan agraria itu persoalan nasib umat manusia. Bahwa yang terjadi di Halmahera atau di mana nikah di Gerung itu bukan kemudian ya itu mau urusannya orang Halmahera, ya nggak gitu, nggak gitu konsepnya gitu, nggak gitu konsepnya. Ini terkait dengan ketergantungan berbagai manusia dengan ekosistem yang ada. Dan seperti kita sudah rasakan sangat nyata bagaimana perubahan pola bumi ini ya, orang dengan risiko segala macam itu kita katakan betul. Tani, nelayan, sudah semuanya merasakan bagaimana cuaca dan iklim yang tidak bisa ditebak, tidak menentu, tahu-tahuan seperti itu. Melakukan sama muslim kan? Hujan gede, itu banyak kok hujan gitu. Zaman saya kecil nggak ada yang begitu-begitu itu. Ini fenomena apa gitu ya? Fenomena kiamat ya. Nah, maka kalau kita kemudian bicara bagaimana mesti dimanfaatkan, pertanyaannya emang apa yang salah dengan mengeluarkan bumi ya? Karena kalau kemudian diproduksi terus diproses sampai kemudian itu apa yang salah? Apa yang salah dari proses itu? Kebanyakan. Saya kira kenapa ya kebanyakan ya? Ya, sebenarnya kebanyakan. Ya, tadi juga betul ya. Digunakan tidak sesuai dengan tujuan. Itu yang paling membuat, karena kalau sudah kemudian alam beserta isinya ini sudah menjadi barang dagangan, maka sudah tidak lagi ngurus soal apakah ini sudah tidak dilakukan atau enggak ya. Ya urusannya nggak tinggal dijual, apakah kemudian bisa dijual terus dijual dan menghasilkan keuntungan. Terserah apakah kemudian itu benar atau tidak. Aku saja orang dibunuh seperti ini yang membuat, ya ini yang disebut dengan kemudian lingkaran setan kapitalisme gitu ya. Nanti akan selalu menginginkan bahwa aku untuk dijadikan komunitas yang kita. Tentunya nanti malam sama Mas Pri ikut sana akan memberikan gitu kan. Saya memberikan pengantar saja, nanti juga pengantar kan. Saya menjelaskan lebih detail tentang bagaimana kata-kata asok. Nah, itu yang pertama yang terkait dengan refleksi saya ya. Nanti akan bagaimana prosesnya pasca dari pelajari sampai selesai di sanekologi ini, rangkaian-rangkaian tadi itu sampai menjadi komunitas, sampai kemudian berada di hadapan kita semua yang ada di sini.
hampir semua yang ada di sini ini berasal dari ekstraksi, proses ekstraksi dari alam itu. Maka tadi benar, apakah alam itu sebagai objek? Karena kita terlalu memposisikan dengan alam itu sebagai predator, sebagai objek di bawah juga. Padahal kata tadi dia bagian dari sistem. Nah, kita dengan alam ini adalah bagian sistem gitu. Kalau sudah melihat vis-a-vis gitu ya, alam dengan manusia itu objek subjek itu udah akhirnya seperti ini, nggak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Itu. Kemudian ada lagi yang menarik saya bilang pengantar saja. Tadi juga sempat disinggung. Ketika di satu wilayah kemudian habis, gitu kan? Bagaimana cara mereka berkelit? Artinya bagaimana kira-kira pabriknya terus berjalan, gitu kan? Bahan bakunya tetap ada, gitu kan? Apa katanya? Dunia ketiga. Nah, banyak menghubungkan dengan perang dunia katanya kan? Karena harus sebut dunia ketiga. Gitu. Dia mengambil dari tempat lain. Yang itu bisa dikatakan itu adalah barang kita yang kebetulan ada di negara lain. Kurang ajar sekali. Benar-benar kolonial banget gitu ya. Tapi ternyata teman-teman, kapitalisme bekerja dengan cara seperti itu. Sekedar bayang-bayang gitu ya. Saya orang Korea, uang nggak ketulungan gitu ya. Saking banyaknya gitu ya, triliunan gitu ya. Tapi terus pengen mempertahankan. Karena saya dapat uang begitu banyak dari batu bara misalnya, saya bisnis batu bara, Korea. Oke, habislah batu bara di sana. Kan nggak mungkin kemudian saya tutup gudang, tutup pabrik tuh, matilah uang triliunan saya kan harus terus diputar. Sementara di negara itu juga ada batu bara nih, jadi cari negara boleh ada batu bara kan? Harus seperti itu. Nah, di sana ada batu bara. Bagaimana saya akan bisa mendapatkan batu bara di sana dengan uang saya ini? Terus semakin diakumulasi. Inilah yang menimbulkan mata rantai tadi nggak pernah bisa selesai berhenti dengan kerakusannya ini. Karena dia nggak mau berhenti. Daya akumulatifnya itu nggak pernah mau berhenti. Kayak dimati. Nah, Ya dimati. Nah, kalau konteks kiamat ya ini di Sumatera itu bukan hewan yang ya ini kapitalisme di Sumatera ini ada aja ya di Sumatera yang menyebabkan kepunahan manusia gitu. Yang kedua kiamat ya nggak gambarannya gitu ya. Di Sumatera gambarannya kan binatang yang memakan semua-semua ya begitu. Di sana ada barang yang bisa dikomodifikasi, bisa diambil untuk dibisniskannya, kejar, pasar Roro semua bisa ditabrak, soal undang-undang ruang nggak bisa diubah, politik bisa dipengaruhi, bla dan seterusnya. Kepentingannya bisnis untuk mempertahankan akumulasi kapital tadi. Nih, jadi di mana kalau bicara akumulasi kapital dari kapitalisme, ya bicaranya global seperti ini. Makanya kapitalisme itu udah nggak sekuler lagi, negara itu nggak penting. Negara itu ya sebagai pemasok bahan baku sudah tidak ada lagi Indonesia, Cina, Singapura nggak ada. Yang ada ya bisnis batu bara. Di mana batu bara itu adalah itu punyaku itu. Batu bara di dunia ini adalah punyaku. Karena aku lagi bisnis batu bara. Gak penting Indonesia, gak penting Malaysia. Kalau you punya batu bara berarti you adalah negara kaya. Begitu lagi bisnis emas, begitu lagi bisnis minyak dan seterusnya. Ukurannya begitu, ukurannya. Batas-batas negara itu udah gak penting lagi, tabrakan semua. Yang penting bahan baku bisa didapatkan. Gitu ya teman-teman. Nah, dalam kira-kira ya, dalam studi agraria, studi ekologi, maka yang paling penting itu adalah mengidentifikasi itu. Karena kan klaim urusannya tadi kan itu adalah barang kita yang ada di sana. Enak kan lu bilang ngomong begitu dari mana? Kan soal klaim-klaim aja. Nah kalau kemudian ada undang-undang misalnya, itu batu bara saya ada di hutan Kalimantan gitu kan. Terus di hutan Kalimantan bilang itu adalah hutan konservasi, hutan lindung, nggak bisa batu bara diambil, berarti bukan punya kamu. Karena tinggal diubah aja kawasannya. Beres. Jadi kawasan tambah beres. Gimana caranya? Undang-undang jadi bikin. Pengaruhi menterinya beres. Karena dia undang-undangnya bilang itu ada wilayah tambah mau apa? Sekarang jadi milikku. Jadi agraria ini persoalan kuasa
diklaim atas bumi. Bumi yang tadinya milik Allah, lalu dikapling menjadi milik orang yang punya duit ini. Ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Maka dalam sejarah agraria itu penting pertama-tama mengidentifikasi soal kuasa itu. Nah, konteksnya yang kemudian kalau kata konsep-konsepannya, teori-teorinya siapa memiliki apa. Apanya ini yang harus pertama-tama memiliki. Apa ini statusnya seperti apa? Apanya itu apa? Nah, untuk mengatakan apa ini juga main kuasa loh. Misalnya hutan dengan kawasan hutan. Ada hutan, tapi dia bukan kawasan hutan. Atau sebaliknya, kawasan hutan, tapi bukan hutan. Ya ini kan soal orang main kuasa aja atas apa tadi. Apa yang kemudian bukan statusnya. Maka nanti ketika coba nanti dicek di lapangan itu, coba di pertama dicek itu. Jangan-jangan yang disebut apa oleh warga masyarakat dengan apa yang disebut hutan itu beda. Makna apanya? Kata warga ini kebun kami dari dulu, kami cari kayu di sini, kami cari rusa di sini. Tapi kata perhutani, enggak, ini punya negara, ini punya perusahaan. Ini bukan kebunmu, ini bukannya perhutani. Nah ini nanti apa ini pernah dicek sebelum nanti akan menentukan siapanya. Dan ketika riset agraria gitu ya, jangan digagal ini mengecek apanya, lalu punya siapanya yang dan berkuasa atas apa itu si siapa ini. Ya, saya mulainya dari soal tadi, karena ketika ngomong siapa memiliki apa atau siapa punya apa, ini sebenarnya soal iklim tadi, soal iklim tadi. Nanti kalau dalam sejarahnya kurang lebih kalau bicara apa namanya dengan pendekatan pastinya historis ya, pendekatan historis sejarah ini kita cek tanah ini dulu bagaimana sejarah penguasaannya, sejarah pengelolaannya. Itu pertama yang dicek dulu. Saya mengingatkan itu ya. Saya yang mungkin mengantarkan, yang umum saja. Nah, tentunya selama proses belajar nanti selama minggu dan ekspos ini yang pertama-tama akan kita cek bersama-sama. Saya juga orang akan cek, dan itu pasti berbeda-beda sih kan proses penguasaan itu. Siapa memiliki apa itu? Oke ya, nah ini konteksnya dengan studi agraria saya bilang. Itu kalau agraria itu nggak semata-mata soal tanah, bukan, justru soal kuasa. Agraria itu soal kuasa, soal diklaim. Kalau orang mengaku-ngaku, klaim tadi, mengklaim tadi, itu adalah barang pada bulan ada di sana, kan gitu. Ngomong kayak gitu itu jadi benar kalau kemudian ada undang-undang yang menjelaskan itu gitu kan. Makanya ngomong agraria pasti wajib kudu ngomong ekonomi politik. Anda ngomong hukum ya, studi hukum, gak ngomong ekonomi politik, ya ngawur. Apa yang mau dianalisis? Pasal. Ya kalau pasal kan ada yang bikin. Gak yang bikin kepentingannya apa? Jadi kalau kemudian Anda nggak punya analisis ekonomi politik, ngapain studi pasar, studi ayat? Kan gunanya. Oh itu main-mainnya mereka, itu kepentingan ekonomi politik. Maka dari itu ya studi apapun termasuk agraria, apalagi agraria, wajib dengan perspektif ekonomi politik. Kepentingan ekonomi politik di belakang itu yang harus dibongkar. Dan itu bisa dicek. Paham ya? Nanti dari saya cek gitu ya. Bagaimana klaim-klaim itu muncul di tengah-tengah warga. Warga juga nanti diskusinya banyak dong pasti. Jadi cek. Oke ya, ini yang pertama nih. Siapa menjadi apa ini? Ini yang harus didalami ketika kita sebut yang agraria. Nah, setelah itu yang melakukan dong. Siapa ini melakukan apa gitu kan? Dari apanya itu? Dia apa yang dilakukan itu pasti berdasarkan klaimnya kan? Iya. Berdasarkan klaimnya. Ada satu kawasan, ada satu wilayah ya. Si A, si B, si C sama-sama mengklaim. Misalnya Rempang gitu kan? Warga, dan Pemprov sama si apa namanya BP Batam gitu ya. Masing-masing punya klaim yang apa yang dilontarkan untuk satu kawasan Rempang itu.
Nah, apa yang akan dilakukan itu akan mengacu pada apa yang diklaim. Gitu. Cara ceknya. Nah, nanti oke, si A melakukan ini, dia melakukan misalnya kalau budaya perhutanian nanti ada jenis-jenis pola-pola apa namanya bersama yang dilakukan, gitu kan? Ada yang modelnya apa tuh? Hutan sosial gitu ya. Kalau dia mau punya, kalau dulu ada PHBN, dulu namanya pengelolaan hutan bersama masyarakat, terus tadi model kemitraan, wah pola-polanya macam-macam. Itu nanti teman-teman cek. Bisa melakukan apanya dari plan itu. Ini gampang ngomong, susah sendiri, nanti pusing sendiri melakukan apanya gitu ya. Oke. Manfaat itu kita itu sedang mendorong kemanusiaan kita. Iya. Saya pada sudah begini, mana akan cek mana jiwa kemanusiaan Anda, nurani Anda mana? Masa ya kemudian mau netral? Nggak ada netral. Dalam studi agraria nggak boleh netral, harus berpihak. Iya. Jadi kalau ini mau milih apa? Mau pihak yang mendapat manfaat yang lebih banyak atau yang sedikit, padahal dia lebih syarat. Dia yang lebih banyak bekerja tapi manfaatnya tidak dapatkan. Ini menentukan bagaimana seorang riset agraria itu akan menentukan keberpihakan. Dan seperti yang sudah teman-teman tebak, kami di belakang sudah tahu kan? Sampai sudah tahu. Mas, kondisi macam begini penting untuk kita mengambil posisi. Lalu kita akan melakukan apa? Untuk mengatur apa? Kira-kira gitu. Sudah agraria seperti itu, udah kamu tinggal dikerjakan aja kok. Tinggal dikerjakan. Nanti akan ada polanya sekali pola-pola dan seterusnya setiap situasinya kan. Dan nanti malam yang tadi saya bilang dengan Adria detail sekali ngomongin soal yang bagian pertama tadi ya, bagaimana pertama yang kedua ya, dari siapa, punya apa, lalu melakukan apa, karena akan terlihat apa namanya ketimpangan dari kalau tadi yang diceritakan di sini kita bisa menikmati barang elektronik ya. Kita suka lupa, kemudian juga ternyata kita suka lupa siapa yang dikorbankan untuk bisa kita mendapatkan ini kan. Ininya ditambah gimana, orang ini hilang hutannya, orang ini hilang airnya, dan seterusnya. Jadi setiap barang yang dinikmati itu kita harus ingat, ini akan ada banyak yang dikorbankan. Jadi apa yang dinikmati itu. Terakhir tentang hukum, bahwasanya sebuah atau teman-teman itu pasti akan berenang, apalagi di awal operasi atau eksploitasi. Kita lihat abad 19 Inggris yang mengeluarkan dekret berupa Bill of Enclosure of Common. Terus kita lihat bagaimana keadaan kaum Jawa pada tahun 1870 sampai 1830 sampai 70 dengan agar sini. Terus seperti apa Belanda dia mengeluarkan surat itu atau seakan-akan dia memperkaya dirinya atau menganugerahi pemerintahan itu dengan bil itu, dengan peraturan itu. Terus masyarakat yang dia tidak bisa membuktikan surat tanahnya itu, dia akan berarti tanah itu kembali kepada negara. Terus karena mereka sudah tidak punya apa-apa, maka mereka pasti akan secara langsung mau tidak mau dia harus menjual tenaganya kepada para ahli. Dan itu saat ini kita juga mengalami itu, kita kembali kepada masa lalu itu karena kan secara bahasa salah satu dosen saya pernah bilang, kita itu takut kepada masa lalu, tapi secara langsung kita juga menggunakan masa lalu itu. Apalagi masa lalu itu tetap ada. Apalagi kita ini bukan saja secara langsung sistem hukum kita atau watak masyarakat kita atau pemerintahan kita pasti akan kembali kepada Belanda dengan sistem hukum itu. Mungkin kita
kita sudah menghasilkan sebuah sumber baru, KUHP baru. Tapi secara tidak langsung itu juga pasti dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran budaya daripada budaya cerita. Dulu yang sejarah itu ya? Bukan. Bukan. Saya Oh yang buku jurusan hukum buku pidana. Keluarga saya sejarah itu di mana? Oh iya iya. Sejarah ya. Nah ini ada urusannya dengan ini ya. Memang apa? Nalar sejarah hukum kita hukum ya. Mungkin. Kalau untuk agraria ya, agraria ini kan luar biasa karunya. Dari dulu masalah agraria kita yang berbasis dia persoalan sejarah hukum agraria yang tidak dari mulai yang disebut tadi agrarisme dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan studi agraria sendiri, ya kan? Ketika kita meriset, hampir selalu basis-basis narasi cerita bagaimana dulu warga mengelola sumber agraria mereka itu pengetahuan kita dasar. Makanya nanti kalau ekspos itu coba saja nanti ya, kita akan selalu beda-beda cerita Anda tentang bagaimana kawasan itu memiliki babakan-babakan bicara ketika mereka mengelola sumber agraria. Dan itu pasti akan dicek korelasinya dengan atau direlatekan dengan apa yang bergulir saat itu. Oh, pantas saat itu Orde Baru lagi bikin ini. ada apa? Lagi ada apa misalnya? Sekedar di spill sedikit misalnya cerita tentang kita lumbung. Ini aku udah enggak. Saya lagi cetak dengan tapi beliau pernah di sini. Begitu saya ngomong soal gudang garam sedang salam inisiasi di Losari, itu juga ada yang di sana pasti akan tahu cerita tentang gudang garam dan pentingnya gudang garam dan petani garam. Langsung connect, oh dia kayak lumbung padi ya kalau di petani. Kalau putus tua langsung nyambung aja kayak gini ya. Kalau yang muda-muda saya ngomong lumbung, kan gitu kayak. Padahal itu vital sekali. Kalian tahu nggak kira-kira vitalnya lumbung padi bagi petani padi itu di mana? Ini sebenarnya kisahnya perlu dikulik nanti kalau nanti saya. Penghimpun. Kenapa harus dihimpun? Itu saya kenapa seperti itu untuk menyimpan kemudian Untuk di musim kemudian. Makanya kalau nenek moyang kita dulu para petani panen sekali dalam setahun udah cukup untuk menghidupi 3 sampai 5 tahun ke depan. Kalau tidak mau nanam lagi juga udah cukup. Karena memang tidak mau diapa-apain, mau buat pangan aja, buat pangan. Nanam, kan? Misalnya bagi-bagi tangga, ya kan? Kalau masih hidup, sisanya makin kurang. Di lumbung, setiap rumah itu petani punya lumbung. Ini sebagai ketahanan pangan. Sebelum kemudian dikomodifikasi. Nah, kebijakan komodifikasi pangan inilah yang kemudian menyebabkan lumbung jadi hilang. Karena kalau lumbung masih ada, nggak bisa dikomodifikasi. Apa kebijakannya? Revolusi hijau itu yang dibikin oleh Soeharto itu. Nah, ini urusannya dengan kebijakan tadi saya bilang. Kenapa ada sejarah kehilangnya lumbung? Oh, waktu itu ada kebijakan pemerintah yang memang menginginkan lumbung tidak ada. Karena kalau masih ada lumbung, tidak akan masuk ke gudangnya Bulog. Ya, negara kan bisa membisniskan padi karena ditahan sama warga, sama petani untuk stok pakannya dia cukup sekali, kemudian 3 tahun nggak perlu panen lagi, nggak perlu nanam lagi. Kalau menanamnya bisa buat yang lain. Kalau untuk makan padi sudah cukup dipanen sekali aja. Tapi itu tidak apa-apa, tidak jadi uang bagi pemerintah. Makanya agar ini bisa jadi uang dan dikomersilkan, dijual, ya dibakar dulu lumbungnya, jangan ada yang mau disimpan di situ. Begitu panen langsung masuk ke gudangnya milik pemerintah. Ke Bulog. Nanti Bulog lah yang kemudian mengatur beras ini mau dikeluarkan kapan, ya dengan harga yang juga mereka tentukan sendiri. Ini yang disebut dengan komersialisasi aman. Karena jadi komoditas oleh pemerintah Orde Baru, karena ini program nasional untuk
meningkatkan ekonomi, karena saat ini yang diangkat yang paling potensial negara Indonesia yang baru merdeka adalah potensi pertanian. Maka bagaimana kemudian ini dikonversikan, diproduksi semakin masif, semakin banyak, lalu kemudian ini menjadi kekuatan ekonomi negara. Caranya ya diubah pola produksinya. Kalau tadinya sekali setahun, jadi 2 atau 3 kali setahun, dia produksi lebih banyak. Yang tadinya disimpan di masing-masing petani, jangan masukin ke gudangnya negara, bakar lumbungnya. Jadi cerita pembakaran lumbung ini cerita tentang pemberantasan tradisi bertani. Wah, ini saya sudah bocor, tapi nanti dicek ya. Bilang dicek. Ini contoh yang belum padi. Maksud saya cerita begini, kalau ada cerita tentang sejarah itu ingat yang saya katakan ini, gitu. Oh, iya ya. Jadi setiap periode-periode, setiap masa-masa di warga itu kemudian ada cerita tentang ini. Yang teman-teman harus ingat dulu bagaimana kejadiannya. Dulu ada kebijakan apa yang mengiringi itu. Pastinya kalau warga nggak mungkin akan ngomong dengan cara detail ya. Pasti yang didengar ya yang disosialisasikan sama pemerintah gitu kan. Nanti dicek ketahuan. Oh, di masa itu memang ada kebijakan yang begitu. Gitu. Nah ini kalau bicara sejarah ya, saya sering karena saya juga sejarah kan. Dan itu saya belajar sejarah itu sebagai awalnya musibah, karena saya menganggap ya ketika zamannya satu ya saya suka ngecengin anak sejarah. Ya, udah kok sejarahnya bola voli, sejarahnya badminton, gitu. Ngapain? Bagi saya ini apa ya yang terlalu apa tadi? Nostalgia gitu ya. Apa tadi bahasa? Romantis. Merayakan masa lalu. Sejarah kan begitu ya. Makanya saya agak sinis sama sejarah itu awal. Lihat sosialnya saya S3-nya sejarah gitu. Kayak musibah. Tapi begitu saya dalami, penting juga. Asal progresif sejarah itu. Sejarah itu nggak lagi ngomongin soal masa lalu aja, tapi kemudian kita cari babakan-babakan kenapa hari ini terjadi seperti ini. Kenapa petani kita kok seperti ini kondisinya ya, susah berkelompok secara organik gitu. Coba aja. Sekarang susah sekali petani kita ketahui mereka punya organik ya. Nggak yang kumpul lalu kemudian cuma pengen bantu oleh pemerintah. Karena mudah-mudahannya begitu. Yang betul-betul organik itu jarang, sudah hampir tidak ada. Nah, lalu kita cek kenapa? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa kelompok-kelompok petani itu jadi tidak organik? Ada hanya untuk mengakses bantuan dan seterusnya, dan sifatnya hanya karikatur. Coba cek, dan pendekatan historis inilah yang akan memandu kita untuk melihat kelompok-kelompokan. Jadi sejarah ini sejarah material. Nah biasanya nanti teman-teman kalau ada riset gitu ya nanti apa yang berubah dan apa yang tetap dari turun ke turun dari satu wilayah. Hutan yang kemudian ditemui saat itu 10 tahun yang lalu seperti apa? Statusnya, pola pengelolaannya, pemasakannya, pola pengambil hasilnya, pola pemanfaatannya dan seterusnya. Warga pasti punya cerita. Oh enggak, ini dulu kita yang ngarap gini. Garap sendiri atau sama yang lain? Ya dulu ada petani, kan polanya gini. Sejarah itu akan melambari itu. Nanti kita akan tahu. Oh, perubahannya seperti apa. Disitulah kemudian akan diketahui tingkat apa namanya? Kalau bicara tingkat analnya gitu ya. Biar tadi seperti apa. Itu kalau bisa bikin sejarah. Dan diingatkan, ya. Nanti di riset kita agraria pasti akan selalu dikritik sejarah. Sejarah kawasan. Sejarah itu kadang-kadang kalau sudah sejarah itu kalau sejarah desa. Yang muncul ceritanya kan dulu ada nenek bungkul gitu kan, bawa tongkat gitu kan, langsung memukul batu keluar air gitu. Sejarah desa begitu ceritanya. Itu bukan salah loh, itu ada cerita-cerita mitos kayak gitu pasti ada di mana-mana. Tapi bukan itu yang kemudian dikejar kalau di riset agraria gitu loh. Apa urusannya kita mengkaji kawasan, kita mengkaji sumber agraria.
soal tongkat dipukul keluar airnya gitu. Sudah bisa, maksudnya gitu ya. Gitu mas. Yang lain? Monggo. Ambil dulu mas. Ya, ini nanya. Silakan. Terkait dengan lingkungan di pedesaan, kita mengenal ada semacam kepercayaan di masyarakat, tradisional ecological knowledge yang hidup di masyarakat, yang secara tidak langsung mereka itu melakukan sesuatu yang berupaya mengarah kepada pelestarian lingkungan mereka. Nah, cuman kepercayaan semacam ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman juga, termasuk juga perkembangan cara pandang agama terhadap praktik semacam itu. Nah, permasalahannya saya agak kebingungan di sana, Gus, karena sebenarnya kajian ini masuk ke kajian antropologi, gitu. Tapi bagaimana sejarah untuk mengakses hal itu? Karena ini bentuknya budaya dan lebih spesifiknya di mana sejarah dapat mengkaji itu dan mengkaitkannya dengan kondisi ekologi modern. Nah, saya sedikit cerita pengalaman riset yang di video itu juga ya, barangkali ada yang belum menyimak di masyarakat adat Manokwari. Masyarakat adat Manokwari di Papua Utara, Sulawesi Tengah, yang terkait dengan soal pola-pola dia. Mereka dari dulu, bahkan ketika saya ke sana 2018 masih memiliki sistem pengelolaan kawasan hutan yang masih ada pola-pola pembagian wilayah kawasan. Yang paling atas itu kawasan hutan yang tidak boleh sama sekali dimasuki siapapun, termasuk warga adat. Disebut Pangale Kapal. Pangale Kapal ini kan udah larangan paling tinggi. Nanti di bawahnya lagi ada Pangale Bose. Pangale Bose itu masih lebat, tapi sudah boleh dimasuki, tapi nggak boleh diapa-apain sama masyarakat adat. Nanti di bawahnya lagi namanya Popaliku. Saya masih ingat nama hutan itu bahasa lokal mereka. Popaliku. Nah, kalau ini udah boleh diambil rokannya, diambil damarnya, dan seterusnya, mereka bertahan. Nah, yang paling bawah nanti disebut dengan apa namanya? Bose, Popaliku, Bose. Lupa, yang sudah boleh dikelola, ya itu namanya nafu. Itu yang paling bawah dikelola. Itu sudah artinya dikelola itu boleh ditanam, boleh dibikin ladang dan seterusnya sama adatnya. Yang atas itu tadi nggak boleh. Kenapa ya? Semata-mata karena hutannya masih lebat di atas itu. Kenapa yang paling atas itu kok hutan larangan dan bahaya? Mitosnya itu kalau masuk ke sana lagi akan mati, kemudian sakit dan nggak balik lagi. Karena memang untuk sampai ke sana bisa berminggu-minggu jalannya. Udah sampai ke sana tahu lagi capek-capek makan macan, patok ular, udah kondisi fisik itu udah gak menentu. Jadi sebaiknya jangan sampai ke sana. Ada batasan-batasan wilayah. Nah, ini kalau dari sisi penjagaan ekologis, justru yang paling atas ini lah sumber-sumber agraria paling utama, sumber mata air, sumber sumber oksigen, semuanya ada di atas ini ya. Zona inti kalau dalam bahasanya Kementerian Kehutanan Taman Nasional, zona inti. Dan mereka sudah punya cara bagaimana memperoleh zona inti dengan mitos-mitos tadi supaya dia tetap lestari. Kita perlu ibu dari Jerman jauh-jauh tentang menjaga hutan, mereka sudah punya cara. Gitu. Dan itu dari dulu sudah diyakini oleh mereka dengan konsep mitos itu. Makanya sejarah tadi penting ya. Ini dari dulu gimana sih pola-pola penjagaan ini? Menjaga betul itu emang benar, iya semua banyak yang mati lurus sana. Nggak balik lagi gitu ya. Ada yang nekat kan nggak balik lagi gitu. Ceritanya mereka sendiri. Itu pertama. Yang kedua yang nafu ini ya, teman-teman. Nafu itu boleh mereka kelola. Nah, sistem pengelolanya unik. Hamparan nafu ini yang boleh dikelola ini tidak dimiliki secara individu, tidak ada kepemilikan individu. Semua hutan yang ada di wilayah mereka selama seluas 30.000 hektar. 30.000 hektar. Berapa luas itu? Itu punya satu kelompok masyarakat adat 30.000 hektar. Nah, ini nggak ada yang dimiliki individu.
Jadi kalau saya saya nanam dari sini, garap lahan, ketika saya panen, itu nggak boleh saya tanam lagi. Orang lain yang lain nggak boleh, dibiarkan selama 3 tahun dulu. Kalau 3 tahun sudah dibiarkan, nah baru kemudian yang lain boleh menggarap lahan. Nah, saya akan mencari lahan yang sudah siap garap yang sudah ditinggal sama orang lain selama 3 tahun. Terus mereka seperti itu. Nggak ada tanah yang boleh dikuasai secara individu. Semua boleh bergantian menguasai. Mereka sebut ladang berpindah atau ladang berputar. Nah, itu sistem mereka caranya menjaga kesuburan tanah. Dibiarkan 3 tahun supaya subur dulu, subur lagi. Nah, ada yang kemudian nggak ketahuan sampai tinggi sampai 10 tahun ya nanti menjadi kembali itu menjadi hutan belukar gitu, karena nggak keburu garap setelah lewat 3 tahun. Ya, kalau 3 tahun digarap karena pohonnya masih kecil-kecil, mereka tebang, bakar, lalu kemudian jadi bakar. Kalau nggak dibakar nggak tumbuh kan. Untuk menumbuhkan tanah itu dibakar, dibiarkan setengah bulan, baru nanti kemudian mereka tanam. Begitu arifnya mereka menjaga supaya kawasan ini terus bisa produktif penjagaannya. Lalu apa kata pemerintah kan? Ini masalah perspektif dulu mas ya. Ini pengetahuan lokal mereka untuk menjaga hutan. Kata pemerintah, ketika dibiarkan ini tanah kosong, nggak digarap. Berarti ini hutan kosong, berarti milik negara. Kan kata administratif begitu. Kata domain perclearing, kalau ada tanah yang tidak dikuasai oleh atau tidak digarap oleh rakyat, berarti itu atau tidak bisa ditunjukkan kepemilikannya secara sah, maka itu menjadi tanah negara. Ini dasar mereka untuk kemudian menetapkan ini sebagai kawasan cagar alam. Nah itu, kita kan cagar alam mereka, jadilah hutan negara dan seterusnya. Ini soal perspektif tadi ya. Padahal sebenarnya mereka caranya begitu, sengaja dibiarkan dan seterusnya. Pengennya pemerintah kan digarap terus gitu kan, berarti kan itu dikuasai kalau digarap gitu kan. Mereka nggak melihat secara keseluruhan dia cara menggarap mereka seperti itu. Yang kedua soal bakar tadi, bukan bakar gitu kan. Itu dari cara dia dan karena semua lokasi dibakar kan, hanya untuk ketika ini aja. Itu argumentasi pemerintah tadi itu untuk kemudian mengambil alih secara apa namanya kuasa ya, dijadikan sebagai cagar alam tahun 86 tahun 86 itu menjadi cagar alam, menjadi hutan negara. Lalu tahun 2012 ada keputusan Mahkamah Konstitusi itu diperjuangkan masyarakat adat untuk mengubah satu ketentuan kalau hutan adat itu keluarga dari hutan negara. Lalu mereka dengan kawan-kawan yang lain bagaimana merebut status dari kawasan cagar alam itu menjadi kembali ke hutan adat. Upayakanlah hutan-hutan ini dikuasai ya. Dari 30.000 hektar yang dikasih cuma 6.212. 23.000 hektar yang lainnya yang masih milik negara. Dengan alasan tadi ya, cagar alam supaya tidak rusak ini ya gambaran apa namanya? Alam tetap lestari, bahwa harus juga ya, bahwa menjaga alam itu harus memikirkan manusia. Ya, itu memang konsep Taman Nasional seperti itu. Nah, teman-teman nanti ketika di lapangan juga ceklah pengetahuan lokal seperti tadi, pengetahuan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat dan itu menyejarah kali bagaimana sumber-sumber agama itu, dan itu sesungguhnya adalah alas hak atau alat hak bahwa itu adalah milik mereka dengan sejarah itu. Masalahnya kadang-kadang satu tidak tertulis, dua tidak dokumentasi. Sementara logikanya hukum di negaranya semua harus ngomong peta ya, harus dipetakan secara koordinat segala macam gitu ya. Dan masyarakat adat masyarakat kita yang ngerti yang begitu. Saya berikan kepada mereka yang begitu itu penting jadinya. Ayo bikin peta, koordinatnya jelas, sejarah tangannya kita bikin dan seterusnya. Ya walaupun kadang-kadang kalau jadi ada tempatnya juga ya hati-hati. Makanya bikin peta itu kalau di tangannya salah ya, kalau di investor itu angkat petanya di sini juga. Jadi saya suka mengkritik kawan-kawan yang suka bergerak di jaringan pemerintahan seperti begitu. Jadi yang kalian pegang ini adalah data hidup matinya orang kampung. Kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, malah kalian mau bunuh orang-orang kampung. Karena petanya detail gitu kan, hati-hati. Kerja-kerjanya gini-gini hati-hati. Senyap aja jangan sampai ketahuan investor bahaya kan. Ketahuan semua titik-titiknya tuh.
kayak ini juga penting ya, cerita-cerita kayak gitu itu ya. Makanya tadi saya bilang paling penting itu adalah kita berpihak kan ya. Saya sih sangat yakin. Saya sudah berpihak pada rakyat. Ya. Karena untuk seperti itu butuh detail tahu tadi siapa punya akun seterusnya, baru Anda cek siapa yang paling mendapatkan manfaat besar dari proses-proses itu. Disitulah tuntutan kita. Maka ketika kita mendata sejarah kayak tadi, pengetahuan lokal dari masyarakat itu kayak apa, kayak warga kayak apa seterusnya, itu akan menjadi kekayaan dan itu yang membuat mereka jadi eksis. Keberadaan mereka itu ada yang dengan ceritanya itu. Dan kisah mengangkat cerita mengangkat kisah-kisah seperti itulah tugas peneliti-peneliti agraria itu untuk kemudian menguatkan bahwa ada banyak suara cerita yang tidak muncul tentang penguasaan sektor agraria, sektor agraria tertentu yang dikuasai oleh warga. Kira-kira begitu. Terima kasih mendengarkan sejarah. Lagi? Oh ya masih. Oh terakhir ya. Kok jadi merasa terakhir? Sudah pada ini energinya sudah terkuliah belum? Tadi ngobrolin soal masyarakat adat, terus the indigenous ya, sering orang masyarakat pribumi gitu. Ada gap antara pandangan kita masyarakat yang beragama gitu ya, memandang bahasa-bahasa sinkretisme atau bahasa-bahasa animisme dinamisme itu kan menjadi keterpisahan mereka gitu, memandang masyarakat adat itu sendiri. Padahal seharusnya kita sebagai maksudnya orang yang beragama gitu seharusnya beriringan berdampingan ke mereka gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana mengubah perspektif dan cara pandang mayoritas kayak khususnya Islam yang ada puritanisme dan sebagainya gitu, memandang itu bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat adat yang dilakukan terhadap alamnya itu adalah cara mereka berkomunikasi gitu, bagaimana mereka berterima kasih dengan alam sebagainya. Mungkin ini cerita lama ya, kayak sedekah bumi dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Cilacap itu daya luhur misalnya, atau daya tiban misalnya. Itu bagaimana merubah perspektif agamawan gitu terhadap aktivitas masyarakat adat yang mereka punya intensitas dan dapat menjaga alam secara dekat gitu daripada kita ya. Itu gimana? Terus soalnya hampir sama konteksnya kalau keduanya. Jadi di Bekasi sendiri ya, meskipun megapolitan, itu di kampungku dan ada beberapa tempat titik di sekitar kawasan kecamatan saya Bekasi Timur itu ada namanya sama sedekah bumi di tanggal 1 Rajab ini dilaksanakan pagi buta. Jadi pasca sholat subuh rakyat itu berbondong-bondong pada satu titik. Kalau di kampung itu namanya perapatan naga. Jadi perapatan tersebut memang titik sentral kampung itu. Jadi mereka membawa semua makanan yang menurut mereka paling berharga dan itu didoakan oleh sesepuh. Lalu kita rebutan. Seperti itu konteks kegiatannya. Namun yang jadi kejanggalan aku di sana udah nggak ada sawah, udah nggak ada yang mereka lindungi. Lalu sudah kamu bisa ngapain gitu? Karena seperti itu memandangnya. Jadi kacamata di situ, perlukah kita merawat adat, padahal adat tersebut awalnya untuk menjaga suatu ekosistem dan hari ini ekosistemnya sudah tidak ada. Nah, gitu. Ya. Yang kayak begitu juga pasti nanti akan fasilitasi, terutama yang masih mental terhadap sekarangnya beberapa termasuk nanti ya itu malah ya ini jadi cerita pengalaman dulu ketika kami rame-rame nolak sektor dulunya ya PT sektor yang mau eksplorasi geothermal tahun 2014 sempat di satu momen itu muncul menguat isu sentimen itu kelompok agama yang tidak keras itu karena dia sering ngumpulnya di Paseban. Jadi yang menjadi komandan gerakan itu teman-teman masyarakat adat di Paseban, Sunda Wiwitan kalau Sunda Wiwitan
di Aseban di Kuningan, sering ngumpulnya di situ. Nah itu ternyata itu dipakai oleh perusahaan untuk menaikkan isunya, memboli kelompok-kelompok agama yang keras gitu untuk mengatakan itu adalah gerakan masyarakat adat, itu untuk kepentingan masyarakat adat yang jauh dari agama bla bla gitu ya. Kalau bicara bagaimana cara menangkal waktu itu kami simpel. Satu, gak ada ini dalam artian debatin gitu ya soal ngomong bla 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 bla, itu enggak, langsung bawa di persoalannya yang sedang kita lawan ini apa dan bagaimana geothermalnya kita paparkan. Geothermal itu begini bahaya gini, jadi di medsos di mana-mana yang kita sebarin itu akhirnya hilang sendiri karena yang membuka adalah isu tentang bagaimana bahaya geothermalnya. Lah, di Indonesia itu capek sendiri sebenarnya, ya nggak? Capek sendiri. Maksudnya bukan berarti kemudian kita tidak harus menghadapi. Salah satu strateginya adalah dengan kita tetap menguatkan isu-isu yang sedang kita kawal. Nah, kadang-kadang memang suka terkecoh kita sendiri, suka terkecoh. Terkecoh dalam artian kegiring juga opininya gitu. Jika ada yang boleh ngomong tak gitu ya, hampir aja kita duduk ke bawah. Di hal-hal begitu. Dan mestinya kalau bicara soal opini ya kita akan pernah opini. Dan yang melawankan waktu itu yang dikuatkan adalah opini perlawanan kita terus juga. Kalau bicara aksi, kalau kemudian bisa dilakukan, ajak mereka langsung ketemu dengan persoalannya. Biasanya orang-orang kayak gini ini memang tidak pernah memahami sebenarnya persoalan ekologi, persoalan agraria yang sedang diributkan itu apa. Ya kan orang-orang yang suka bermain-main identitas kan bukannya begitu ya. Suka dengan permukaan, nggak pernah paham soal kasus Wadas misalnya dulu. Ya begitu itu. Itu sih secara salah formal. Yang normatifnya begitu, tentunya di setiap normatif juga beda-beda. Ya, sebenarnya bukan konteks masyarakat adat aja ya, tapi konteks masyarakat yang sedang mempertahankan ruang hidup. Bukan kayak di Rempang itu orang-orang Melayu ya sama mengalami tindakannya kayak begitu. Wah ini kan untuk negara, ini kan untuk pembangunan dan sebagainya. Lalu begini, berkorban lah untuk negara.